Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslimin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan makalah kami, yaitu yang berjudul Suku Tabungan. Baiklah, demi mengharap ridha Allah SWT, mari kita mulai presentasi kami dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi kita yang pertama, yaitu dari Nurul Atikoh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Atikoh, NIM 503220123. Saya sebagai peserta pertama ingin menjelaskan tentang pengertian suku. Suku merupakan suatu sertifikat aset yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Suku berasal dari bahasa Arab, yaitu sa, tunggal, dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti klaim kepemilikan. Definisi suku atau sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan serta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus. Sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai suku. Saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan suku tersebut. Berdasarkan standar syariah nomor 17 tentang suku investasi, suku didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap satu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Atikoh yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Windayani. Kepada Windayani dipersilakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. 2. Suku tabungan seri ST001. Suku tabungan ST001 adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan warga negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang rupiah melalui agen penjual yang diterbitkan tanpa warkat. Namun, kepada para investor akan diberikan konfirmasi kepemilikan. Suku tabungan tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan dan dijual di pasar perdana hanya kepada individu WNI yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Struktur yang digunakan adalah suku wakalah, di mana dana hasil penerbitan suku tabungan akan digunakan untuk kegiatan investasi yang dikelola oleh perusahaan penerbit SBSN. Terima kasih kepada Windayani yang telah membacakan materinya. Selanjutnya ke materi ketiga, yaitu Muhammad Reksa Putra. Kepada Muhammad Reksa Putra dipersilakan. Oke, di sini saya Muhammad Reksa Putra ingin melanjutkan materi nomor 3, yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Menurut International Disability and Development Consortium atau IDDC, pembangunan inklusif dalam semua orang tanpa terkecuali dapat aktif dalam proses dan kegiatan pembangunan. Indonesia juga membutuhkan pembangunan ekonomi yang perlu dirasakan oleh masyarakat dan membutuhkan mereka dalam proses mencapainya. Penerbitan suku tabung dapat dilakukan oleh seluruh WNI tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa suku tabung menjadi salah satu instrumen pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Mungkin ini saja materi ketiga yang dapat saya sampaikan, yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ali yang akan menjelaskan materi keempat. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Reksa Putra yang
saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Abi, yaitu 4 analisis board dan penerbitan suku tabungan. Penerbitan suku tabungan memiliki benefit, opportunity, cost, and risk bagi user atau penerbit maupun investor. Yang pertama, benefit merupakan keuntungan yang akan diterima oleh penerbit dan investor suku tabungan. Penerbit akan memperoleh keuntungan dari penerbitan suku, dengan investor akan memperoleh keuntungan jika berinvestasi pada suku tabungan. Penerbit memperoleh sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemerintah selama ini memperoleh dana APBN dari pendapatan dalam negeri berupa pajak dan penerimaan dalam negeri, bukan pajak seperti sumber daya alam, migas dan non-migas, dan laba BUMN. Yang kedua, investor. Investor instrumen investasi yang sesuai syariah. Suku tabungan diterbitkan sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga investor dapat berinvestasi pada suku tabungan tanpa adanya keraguan. Imbal hasil yang menjanjikan. Suku tabungan menguntungkan bagi investor karena tingkat imbalan kompetitif dan pajak yang lebih rendah, 15%. Imbalannya bersifat tetap, fixed atau coupon, sebesar 6,9% dan dibayar setiap bulan. Yang kedua, opportunity. Opportunity merupakan segala peluang yang bisa memberikan keuntungan bagi user selaku penerbit, suku tabungan, dan investor yang berinvestasi di suku tabungan. Penerbit mencegah adanya capital outflow. Pemerintah kadang menutupi kebutuhan modal negara melalui utang luar negeri maupun menjual aset negara ke luar negeri. Adanya suku tabungan bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Pemerintah tidak perlu menambah beban negara karena melakukan utang luar negeri. Yang ketiga, cost biaya merupakan segala aspek yang dapat mengakibatkan beban dalam jangka pendek bagi user dan investor. User suku yang menjadi salah satu instrumen dari keuangan syariah masih belum banyak diketahui oleh masyarakat karena keuangan syariah di Indonesia masih dalam startup perkembangan. Apalagi suku tabungan merupakan instrumen baru dari keuangan syariah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan investor dalam berinvestasi di suku tabungan. Investor jika berinvestasi di suku tabungan tidak memerlukan dana yang besar karena harga suku tabungan cukup rendah. Yang ketiga, resiko merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kerugian jangka panjang kepada user dan investor. User tidak dapat memberikan keuntungan kepada penerbit suku tabungan karena suku tabungan diterbitkan oleh negara dan hasil penjualan suku tabungan yang diterima dengan dikembalikan kepada masyarakat berupa pembiayaan, pelaksanaan proyek, dan menutup biaya APBN. Investor ada resiko investasi suku, yaitu resiko gagal bayar atau default risk. Tetapi suku tabungan tidak memiliki resiko gagal bayar karena pembayaran pokok dan dijamin penumbuhan oleh negara. Tetapi suku tabungan memiliki resiko likuiditas atau suku tabungan investasi. Terima kasih kepada Ahmad Adi Mustafa yang telah membacakan materi yang keempat. Selanjutnya adalah presentasi yang terakhir, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mustafa. Baiklah, perkenalkan di sini saya Khairul Mustafa akan membacakan kesimpulan dari makal kami, yaitu suku tabung. Tujuan pembangunan adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas, terdapat di berbagai provinsi, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Untuk membantu mewujudkan hal tersebut, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Contohnya seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Pembangunan membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, pemerintah dapat menghimpun dana melalui suku tabung. Suku tabung hanya bisa dibeli oleh warga negara Indonesia. Hingga secara tidak langsung, investor yang membeli suku tabung telah membantu pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah juga dapat membatasi datangnya investor asing yang akan menguasai pasar Indonesia. Walaupun pemerintah suku tabung memiliki beberapa risiko seperti risiko likuiditas, tapi dengan manajemen yang baik akan mencegah adanya liquidity risks. Suku tabung merupakan produk diversifikasi baru dari SBSN yang baru diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016. Suku tabung juga baru diterbitkan setahun sekali, namun akan lebih baik jika suku tabung diterbitkan setiap triwulan sekali, agar dana yang diperoleh pemerintah jauh lebih besar dan dapat membuka peluang lebih banyak kepada investor untuk berinvestasi. Belum banyak masyarakat yang mengenal struktur tabungan, sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang suku tabung kepada masyarakat umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu kefahaman masyarakat akan adanya suku tabungan. Demikianlah kesimpulan dari makalah kami. Kami kembali ke moderator. Terima kasih.